Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wisurbini dari kelas ITP 1 akan menjawab soal UTS Pendidikan Agama Islam. Nomor 1, apa itu Islam? Bagaimana kalian memahami Islam dan memahamkan Islam kepada orang lain? Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Menurut saya, cara memahami Islam yaitu dengan memahami Al-Quran dan hadis dengan benar serta mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Cara memahamkan Islam kepada orang lain jika orang tersebut Muslim dan orang tersebut juga teman kita, yakni dengan cara mengajak ia bersama-sama memahami Al-Quran dan hadis. Dan jika orang tersebut non-Muslim adalah dengan cara memberikan gambaran bahwa Islam itu datang dari Tuhan yang Maha Esa, suatu ajaran yang amat indah, lembut, penuh kasih sayang, mengajarkan agar sesama saling mengenal dan memahami, serta menghargai dan bekerja sama dalam kebaikan. Nomor 2, bagaimana kalian membuktikan kalau Islam agama yang benar dan agama yang diterima Allah Subhanahu wa taala? Hal yang membuktikan bahwa Islam agama yang benar adalah Al-Quran, satu-satunya kitab suci yang tidak pernah direvisi manusia. Melalui Al-Quran, Allah mengatakan, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara Al-Quran. Surah Al-Hijr ayat 9. Hingga saat ini tidak ada satupun ayat atau bahkan huruf yang diubah oleh manusia, melainkan tetap sama seperti pertama kali diturunkan. 3, bagaimana cara membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Sebutkan dalil dari Al-Quran maupun hadis bahwa Allah lah zat yang patut disembah. Cara membuktikan bahwa Allah itu adalah dengan cara menghayati alam dan seisinya yang seimbang. Tidak mungkin alam semesta dan isinya tercipta dengan sendirinya. Pasti ada kekuatan yang maha besar yang menciptakannya. Sama seperti kita yang tidak pernah melihat jantung di dalam tubuh kita, tetapi kita percaya bahwa jantung itu ada. Ayat yang menjelaskan bahwa Allah lah zat yang patut disembah adalah Al-Baqarah ayat 163, Al-Fatihah ayat 5, Az-Zariyat ayat 5, Al-Baqarah ayat 21 sampai 24. Mengapa Allah menjadikan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk? Tujuan manusia diciptakan sebagai makhluk yang sebaik-baiknya adalah agar manusia selalu beribadah kepada Allah. Selain itu, manusia juga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga agar bisa membedakan mana yang bermanfaat baginya dan mana yang membawa kesengsaraan baginya. Bagaimana kalian berkontribusi menyebarkan nilai-nilai Islam di kampus dan di lingkungan tempat tinggal kalian sesuai keilmuan kalian? Cara berkontribusi dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di lingkungan kampus adalah mengikuti organisasi Islam yang ada di kampus, bersikap baik kepada teman walaupun teman tersebut non-Muslim, menjaga tutur kata yang baik kepada dosen ataupun teman sebaya. Dan cara berkontribusi dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di tempat tinggal kita adalah menolong tetangga yang sedang mengalami kesusahan, ikut aktif dalam acara-acara Islami yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal, serta menjaga sikap dan tutur kata ketika berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita. 6. Apa yang dimaksud dengan ibadah mahda dan ghairu mahda, dan apa tujuan dari kedua jenis ibadah tersebut? Ibadah mahda adalah wujud penghambaan murni dan hubungan antar hamba dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dalam kata lain, ibadah mahda adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau hubungan secara vertikal. Sedangkan ibadah ghairu mahda adalah setiap pekerjaan yang hukum asalnya mubah atau boleh dilakukan yang berubah menjadi ibadah, tergantung dari maksud atau tujuan dari pokok pelaksanaan perbuatan itu sendiri. Ibadah ghairu mahda tidak hanya mengikut hubungan antar pribadi ke Allah Subhanahu wa taala, namun juga hablum minan nas atau hubungan antara manusia. Ibadah mahda dan ghairu mahda ditunjukkan dengan maksud pokok orang yang mengerjakannya mendapatkan ketenangan hati dan jiwa serta mendapatkan pahala sebagai bekal di akhirat kelak. 7. Bacakan 3 doa yang biasa kalian bacakan setelah sholat.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yu'ituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratul maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.